Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmani arsala bil huda wa dinil haqqi mustafahu ahmada wa lahu intaqa min khalqihi wa majjada wa lam yu'azzim mithla taha ahada. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa maulana Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan, yang kita ta'zimi, yang kita hormati dan kita cintai para ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wabil khusus guru mulia Ustadzina al-kiram, syekhina wa murabbina ad-da'i ilallah Sayyidil Walid Al-Habib Hasan bin Ismail Al-Muhdar. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan yang sempurna kepada beliau. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia beliau. Allah jadikan beliau tidak pernah bosan untuk selalu membimbing dan mengajak kita agar cinta kepada Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, para habaib, para asatid, para tokoh agama, tokoh masyarakat, Bapak Kepala Desa, Bapak dari Kapolsek, dan seluruh hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Maka tiada kata yang pantas kita ucapkan malam hari ini melainkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi disebutkan bahwa 1:10 mobil yang menuju ke tempat ini dengan mobil yang menuju ke tempat sana. Mudah-mudahan di akhirat Allah giring kita ke dalam surga seperti Allah menggiring kita ke majelis ini. Mudah-mudahan kelak di akhirat kita dibariskan di belakang barisan shaf Nabi Muhammad dan keluarganya. Ketika Allah giring orang-orang ahli maksiat dan pendosa menuju neraka, Allah giring kita ke tempat menuju surga. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita diberi istiqomah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberi keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan nikmat ini terus ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Di saat ini saudara-saudara kita melihat berapa banyak saudara kita yang berada di negeri Palestina, yang mereka tidak enak, hidup tidak tenang, makan tidak tenang, rumah mereka hancur, tempat ibadah mereka hancur, mereka tidak bisa duduk bersama seperti ini, mereka dalam ketakutan, kematian mengintai mereka setiap saat. Rasanya hati kita tidak pantas dan tidak tega di tengah-tengah penderitaan saudara kita muslim, sedangkan muslim yang lain beramai-ramai merayakan tahun baru dengan berpoya-poya, melupakan Allah, melupakan Rasulullah, melupakan akhlakul karimah, sehingga tahun baru menjadikan ajang maksiat terbesar bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah ampuni kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu berikan taufik hidayah kepada kita, sehingga Allah terus menjaga kita, hati kita, keluarga kita dari segala sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita syukuri nikmat ini, kita jaga nikmat ini. Nikmat ini juga bisa saja hilang dari kita ketika kita melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Fa innal ma'asi tuzilun ni'am. Sesungguhnya kemaksiatan yang akan menghilangkan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah berjanji kepada kita, la in syakartum la azidannakum. Ketika kalian mensyukuri nikmat, maka Allah akan tambah karunia nikmat itu. Wala in kafartum inna adzabi lasadid. Tapi ketahuilah, ketika kalian kufur terhadap nikmat Allah, tidak mensyukuri nikmat Allah, ketahuilah bahwa azab Allah itu sangat pedih. Maka mudah-mudahan kita malam hari ini di dalam kebaikan dan terus dijadikan orang yang baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita dengarkan nasihat, tausiah, mau'izatul hasanah yang akan disampaikan guru mulia kita. Beliau setiap bulan datang ke Tanah Bumbu
ke Kabupaten Kota Baru, ke Kabupaten Tanah Laut, meluangkan waktu beliau, meluangkan kepadatan kegiatan beliau, diluangkan 1 bulan sekali untuk datang di tengah-tengah kita. Maka saya mengajak semua kepada kaum muslimin dan muslimah, warga Maduretno terkhusus, bahwa Ahbabul Mustafa ini, acara seperti ini diadakan 1 bulan sekali di tempat-tempat yang berbeda. Maka nanti sampean ketika mendengar informasi dari kepala desa bahwa ada Ahbabul Mustafa di desa-desa yang lain, monggo, mari sama-sama kita berhadir, mencari barokah, mencari kebaikan di sisa-sisa hidup kita ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu bukakan niat mulai malam hari ini sampai Ahbabul Mustafa yang berikutnya, kita akan terus berhadir insyaallah. Siap Ibu, Bapak? Warga Maduretno siap? Ketika mendengar ada Ahbabul Mustafa, mari sama-sama berhadir. Insya Allah Bapak Kepala Desa memfasilitasi. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, Bapak Kepala Desa nanti bisa mengkoordinir siapa yang punya pickup di desa, kemudian bisa dipakai untuk transportasi hadir ke Ahbabul Mustafa. Amin ya Rabbal Alamin. Siap Kepala Desa? Oh, siap Jarsiden. Mudahan kita bisa terus bersambung, menyambung tali silaturahmi ini. Dan juga tayangan kegiatan ini ditayangkan langsung dari TV Al-Wafa Tarim, yang mana banyak dari TV-TV kabel yang telah menyambung untuk menyiarkan channel Al-Wafa Tarim. Tadi salah satu keluarga dari orang Blok C ini WhatsApp saya, "Bib, keluarga saya yang di Jawa Tengah lagi ngelihat acara ini." Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah tambah keberkahan, amin ya Rabbal Alamin. Maka mari sama-sama kita dengarkan dengan khusyuk tausiah dari guru kita agar menjadi nasihat yang akan kita amalkan dalam kehidupan kita. Mungkin ini yang dari saya, salah khilaf mohon maaf. Dan juga ucapan terima kasih banyak dari tim Ahbabul Mustafa kepada kepala desa dan warga Desa Maduretno, kaum muslimin dan muslimat yang mendukung acara ini, para donatur-donatur yang telah mendukung acara ini, insya Allah akan dibalas oleh Allah dengan hal yang tak terhingga insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Salah khilaf sulun ulun mohon maaf. Hadanallahu wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala nikmatil Islam wal iman. Bersyukur kepada Allah atas nikmat Islam, nikmat iman. Hanya 2 nikmat ini yang membuat orang bahagia, mulia, selamat di dunia sampai di akhirat. Mudah-mudahan Allah dengan majelis ini memperkuat Islam kita. Allah perkuat iman kita sehingga kita tutup akhir tahun dengan taat dan ibadah. Kita tutup akhir tahun dengan berusaha bertambah cinta dengan baginda Nabi Muhammad, menumbuhkan kerinduan yang lebih dengan Rasulullah Muhammad. Hanya tambahnya cinta dengan Nabi, tambahnya rindu dengan Nabi, iman kita akan bertambah kuat. Dengan iman tambah kuat, maka ibadah lebih semangat. Kalau ibadah lebih semangat, rahmat Allah akan kita dapat. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka bersyukur kepada Allah, malam ini para habaib kita, para guru kita, dan didukung oleh kepala desa setempat mengadakan acara ini. Mudah-mudahan menjadi acara yang diterima oleh Allah, menjadi acara yang membuahkan kabulnya semua hajat,
jadi acara yang membuahkan husnul khatimah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Sabda Nabi, orang cerdas, orang pandai, cerdas, pandai menurut kacamata Rasulullah Muhammad. Kalau Nabi mengatakan pandai, Nabi mengatakan dia cerdas, maka dia benar-benar orang cerdas dan pandai. Bukan hanya titel yang dia punya, bukan hanya seragam yang dia pakai, tapi benar-benar dia orang cerdas dan pandai. Karena yang tahu hakikat kebahagiaan hanya Rasulullah Muhammad. Yang tahu hakikat kehidupan ini Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapakah orang cerdas menurut Nabi? Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang cerdas. Anak-anak kita diberi oleh Allah sebagai anak-anak yang cerdas insyaallah. Al-kayyisu, orang cerdas itu adalah mandana nafsahu, siapa yang menghisab dirinya, memperhitungkan dirinya, dihisab diri sendiri, dilihat dirinya sendiri. Apa yang telah dia lakukan dari kebaikan, apa yang telah dia lakukan dari kejelekan, usianya berapa tua, udah sampai di mana ibadahnya, udah sampai di mana taatnya, gimana sholatnya, udah khusyuk belum, gimana Qur'annya, udah istiqomah dibaca belum, gimana sholawatnya, udah berapa ribu tiap hari, gimana hatinya, ada orang soleh enggak, gimana semangatnya, kemana ini semangatnya, ke majelis ilmu atau ke majelis sebelah. Ini dihisab, ini dipertanyakan dirinya. Kenapa? Karena nggak ada yang lepas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kullu saghirin wa kabirin mustatab. Semuanya, tidak yang kecil yang kita lakukan atau yang besar, semuanya tercatat. Inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Semuanya akan kembali kepadaku, kata Allah, dan aku akan menghisab. Aku akan bertanya tentang umurnya, tentang rezekinya, tentang hatinya, masa mudanya, sehatnya. Dipertanyakan itu semua oleh Allah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab dirimu sebelum kamu dihisab. Persiapkan, hisab akan datang kepada kita. Yang bicara dihisab, yang hadir mendengarkan suara saya dihisab, yang nonton TV Al-Wafa Tarim dihisab. Semuanya tidak lepas. Wa ma minkum illa sayukallimu rabbuh laisa bainahu wa bainahu al-hijab wala turjuman. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada di antara kalian, siapapun dia, akan berdiri di hadapan Allah dan akan ditanya satu persatu oleh Allah. Tidak ada penterjemah, tidak ada hijab.
kita dan Allah. Dipanggil, ya Bum Fulan ibnul Fulan, Bum Fulan ibnul Fulan. Satu persatu, bayangin, satu persatu ditanya oleh Allah. Hamba dan Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada malaikat di sana, tidak ada nabi di sana. Kita dan Allah. Kemudian ditanya oleh Allah, ya hamba, ya hambaku, wahai hambaku, wahai hambaku, di saat ini, di tempat ini, kamu melakukan ini, kenapa? Apa sebabnya? Terus satu persatu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan saat itu ketika datang, Allah perlakukan kita dengan keutamaannya, insyaallah. Allahumma aminna bifadlik wa la tu'amilna biqisti adlik. Ya Rabb, perlakukan kami di saat itu dengan keutamaanmu, sehingga kesalahan kami kau ampuni, dosa-dosa kami kau ampuni. Celaka seseorang di saat itu Allah perlakukan dengan keadilannya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Keadilan Allah, kata guru mulia Sayyidi Habib Umar, satu dosa bisa membuat orang masuk neraka. Tuh, Ustaz kita tadi bicara, Nabi Adam satu dosa diingat-ingat, makan buah khuldi itu diingat-ingat sampai hari kiamat. Beliau ingat-ingat. Kita berapa dosa kira-kira? 10? 100? Kalkulator nggak mampu menghitung dosa kita. Mudah-mudahan diampuni oleh Allah. Hasibu anfusakum, kata Nabi. Inilah orang yang menghisab diri. Dia orang yang cerdas. Itu kita belajar oleh orang-orang yang ahli dunia. Ahli dunia itu selesai kerja hari itu, kebanyakan mereka sebelum tutup tokonya dihisab. Sebelum pegawainya pulang, melaporkan hari ini berapa keuntungan, hari ini berapa yang sudah laku, didata semuanya. Kalkulasi keuntungan hari ini sekian, yang terjual sekian, kalau ada kerugian sekian, dihisab tiap hari. Ada yang tiap minggu, ada yang akhir bulan, ada yang hisab per hari ada, per minggu ada, per bulan ada, dan akhir tahun penutupan buku. Betul? Banyak akhir tahun bank itu tutup. Kenapa? Membukukan, mendata semua, mengecek semua transaksi selama 1 tahun. Perusahaan juga seperti itu, menghitung semua transaksi selama 1 tahun. Pemerintahan juga seperti itu, mendata semua 1 tahun. Ini hisab supaya kita tahu tahun ini kita rugi atau untung, tahun ini kita sukses atau gagal. Itu ahli dunia. Bagaimana kita yang ingin sukses di akhirat? Tidakkah kita minimal meniru mereka? Ini akhir tahun Masehi, ada akhir tahun Hijriah. Apapun itu akhir tahun, itu akhir tahun. Masehi dengan Nabi Isa, Hijriah dengan hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya Nabi, semuanya Rasul. Intinya bukan akhir tahun, awal tahun. Intinya gimana kita menghisab. Hasibu. Nah, ini tempat kita diajak untuk menghisab. Apa yang kita lakukan 1 tahun ini? Berapa banyak sholat jamaah yang kita tinggal? Berapa banyak Quran yang kita tinggal? Ayo dihisab. Untuk apa? Untuk tahun depan kita perbaiki yang kurang. Tahun depan kita tambah yang bagus. Inilah fungsi untuk menghisab. Al-Qayyisu man dana nafsah. Orang yang cerdas, orang yang menghisab dirinya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang kalau nggak cerdas banget, sedikit cerdas lah.
Kita diajak untuk berpikir, untuk menghisab. Kita tutup akhir tahun ini dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbedaan kita dengan ahli dunia, kalau mereka akhir tahun rugi nggak bisa diperbaiki, udah rugi. Mungkin planning tahun depan jangan sampai terulang lagi kerugian. Tapi kita umat Nabi Muhammad, kalau akhir tahun kita hisab kita rugi, banyak dosa daripada pahala, banyak maksiat daripada taat, malam ini kita bisa perbaiki. Kita bisa menjadi orang beruntung hanya semalam, menembus kesalahan kita 1 tahun. Dan itu tidak pernah terjadi kecuali umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa? Taubat. Kita bertaubat sama Allah, taubatan nasuha. Maka diganti oleh Allah kejelekan itu selama setahun, diganti semua oleh Allah dengan kebaikan. Masya Allah, nikmat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gimana perusahaan bisa memperbaiki kerugiannya? Gak bisa kecuali tahun depan dia planning kembali. Di mana semua toko apapun itu yang salah dalam memprogram dan yang ada kerugian, dia perbaiki tahun depan. Tapi kita umat Nabi Muhammad, kalau kita lihat banyak dosa, banyak maksiat, malam ini kita bisa perbaiki. Kita bisa rubah itu kejelekan dengan pahala Allah Subhanahu wa taala. Dengan bertaubat kepada Allah, Allah ampuni semua dosa dan Allah ganti sebanyak dosa itu pahala. Alhamdulillah. Man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Hisab. Sebagian orang ketika diingatkan kematian, hisab, dia sumpah. Sumpah kenapa ente sumpah? Ente nggak mau mati, mau hidup terus, mau sampai kapan? Tidakkah tanda-tanda udah ada? Rambut sudah mulai putih? Oke lah, rambut putih disemir, nggak ada putihnya, hitam. Tayyib itu kaki asam urat itu, kolesterol yang naik turun, diabetes mulai datang, kaki berdiri agak lama, kesemutan, iya bu, semutan, sama. Itu apa tandanya? Mau berapa tahun lagi kita hidup? Hasadu ummati ma baina sittin wa sab'in, sabda Nabi. Umur umatku 60-70 tahun. Ada yang berumur 100 tahun, udah langka di batu licin ini, tanah bumbu. Ada yang umur 100 tahun? Kalau ada 1-2, kalau ada. Yang umur 90 tahun, udah langka. 80 tahun, langka. 70 udah berangkat. Ada yang 60 berangkat. Ada yang 50 berangkat. Nah, berangkat haji naik pesawat masih bagus. Kalau berangkat ke kuburan naik itu apa namanya? Katel. Apa namanya? Keranda. Bahasa Banjarnya? Keranda juga. Mau gak mau ke sana kita. Wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdas itu akan beramal untuk kebahagiaan setelah dia meninggal. Dia berikan hartanya, dia berikan tenaganya, dia berikan pikirannya, dia berikan waktunya untuk kesuksesan, keselamatan setelah meninggalkan dunia yang fana ini. Nah, ini orang cerdas. Karena masa depan muslim, masa depan seorang mukmin bukan 10, 20, 30 tahun di dunia, itu kecil. Masa depan orang mukmin surga yang selama-lamanya. Sehari di surga seperti 1000 tahun di dunia. Ada mengatakan ka khamsina alaf sana, 50.000 tahun.
Maka dihitung oleh Syekh Ali Jum'ah, orang yang umurnya 100 di dunia, dia hakikatnya hanya hidup 3 menit umur akhirat. Yang 100 tahun itu umurnya hanya berapa? 3 menit umur akhirat. 3 menit. Itu 100 tahun. Kalau 50 tahun, semenit setengah. Anda hidup semenit setengah umur akhirat. Singkat sekali. Oleh karena itu orang yang cerdas tidak mikir 3 menit ini. Dia mikir yang selama-lamanya. Khalidina fiha abada. Gimana bahagia di sana? Gimana mulia di sana? Gimana kaya di akhirat? Itulah orang cerdas. Nggak mikir 3 menit. Tidak mikir kehidupannya 3 menit. Kalau ada orang hanya mikir 3 menit ke depan saya harus senang, setelah itu susah, nggak apa-apa. Kalau ini orang nanti nggak pakai akal sehat nanti. 3 menit kamu pikir, kau korbankan 30, 300 tahun, 3000 tahun. Kalau 3 menit ini korbankan untuk bahagia selama-lamanya. Itu. Walhamdulillah, orang yang taat diberi kebahagiaan oleh Allah. Orang yang taat diberi ketenangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas, dia akan berbuat setelah meninggal. Saya harus masuk surga, saya harus selamat dari neraka. Itu orang cerdas. Maka dia akan berbuat tenaganya untuk surga, hartanya untuk surga, waktunya untuk surga, umurnya untuk surga. Kalau jadi pejabat, jabatannya untuk surga, semuanya untuk dapat surga. Dia orang yang sukses. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Kata Allah dalam Al-Quran, orang yang selamat dari neraka dan masuk ke surga, dialah orang yang beruntung, dialah orang yang sukses. Siapa yang sukses menurut Allah dan Rasul? Selamat dari neraka, masuk surga. Dia kaya, dia miskin, dia pangkat, dia awam, dia ustaz, dia guru, dia masyarakat. Selamat dari neraka, masuk surga, Anda sukses. Sebaliknya, jika orang tidak selamat dari neraka, jika orang tidak masuk surga, gagal hidupnya. Gagal, walaupun jadi orang yang paling berkuasa di dunia, walaupun jadi orang paling kaya di dunia, walaupun jadi orang paling kuat di dunia, paling cantik di dunia, Anda gagal masuk surga, Anda di neraka, Anda hidupnya gagal. Na'udzubillah. Tapi selamat dari neraka, masuk surga, sukses. Walaupun jadi orang paling miskin. Ada seorang perempuan terkenal dengan julukannya Miskina. Siapa julukannya? Miskina. Namanya nggak diketahui. Di julukannya yang dikenal Miskina karena dia perempuan miskin. Bajunya sederhana, mungkin setahun ganti cuma sekali. Nggak kayak ibu-ibu kita, bajunya penuh lemari itu. Kurang lagi, bukan lemarinya kurang, nggak cukup, beli lagi lemari. Untuk apa? Bajunya masih banyak yang belum dipasang. Badannya 1, bajunya 50, kerudungnya 250. Bukan perempuan sana, perempuan di rumah sana. Kalau sini insya Allah kurang lebih. Bajunya sederhana,
Subhanallah, itu sepatu kakinya cuma 2, sepatunya 20 pasang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada lagi sekarang tasnya sampai ada lemari khusus tas. Jadi tas untuk baju biru tasnya biru, baju merah tasnya merah, baju kuning tasnya kuning, baju hitam tasnya hitam. Oh, tas, masya Allah, isinya kosong, gak ada duitnya. Ini miskin, perempuan miskin, gak punya apa-apa dia. Subhanallah, dia meninggal. Si miskinnya meninggal. Orang miskin meninggal, orang kaya meninggal nggak? Kalau orang kaya nggak bisa meninggal, saya akan jadi orang paling kaya. Tapi orang kaya juga meninggal. Orang masyarakat meninggal, pejabat meninggal nggak? Juga meninggal. Bahkan yang lebih banyak meninggal orang kaya dan pejabat, karena dia pusing terus, stres, ruwet. Yang ruwet dicari, ruwetnya dicari. Enak-enak hidup nyaman, cari ruwet, ya ambil deh. Itu bagian mau ruwet. Nanti orang miskin sama orang kaya, kalau dilihat secara hakikat, orang miskin lebih nikmat. Tuh lihat orang miskin, tidur gak perlu obat tidur. Naruh kepala, belum sampai kepala ini ke kasur, tidur duluan. Kepala belum sampai ke bantal, udah hilang duluan. Allah, nikmat. Kepala belum sampai ke bantal, udah hilang duluan. Orang kaya, kasur frame bednya 2 meter, kamarnya full AC, aroma terapi, sejuk, dingin, selimut, nikmat. Kepala tahu di bantal yang mahal, harga bantalnya lebih mahal dari kasurnya pian. Bantalnya lebih mahal dari kasurnya pian. Ini nggak bisa tidur, lebak sana, pindah sana, pindah sana, pindah sana. Akhirnya duduk, buka tas, minum obat tidur, baru bisa tidur. Lama-lama obat tidur 1 nggak bisa, udah dia tambah 2, baru bisa tidur 2 obat tidur. Tidur aja nggak bisa. Orang miskin, ya Allah, naruh kepala belum sampai bantal udah ngorok duluan. Betul? Nah ini orang melarat nih. Kenapa? Pikiran tenang, nggak ada yang mau dihitung. Kerja capek siang hari, dapat rezeki, pulang makan tidur. Apa yang mau dihitung? Toko nggak punya, perusahaan nggak ada. Orang kaya pulang ke rumah masih megang kalkulator, duduk sama istri sama anak, ini hitung-hitungan. Iya, telepon, iya, kirim, oh ya, ini kok nggak jadi, kenapa? Oh, waduh, pusing gitu. Alhamdulillah, banyak orang kaya tersiksa. Kebanyakan penyakit sama orang kaya. Orang miskin jarang kena penyakit. Betul? Kenapa? Karena mereka tiap minggu check up, sehingga ketahuan, gula lagi tinggi, gak berani makan. Durian lagi banyak, lihat aja gak berani dia. Asam urat tinggi, nggak berani udang, nggak berani ini. Darah tinggi, nggak berani daging. Akhirnya makannya kayak makannya kambing, rumput-rumputan. Penyakitan,
Orang miskin, nggak ada. Apa yang di depannya dimakan. Ada udang dimakan, ada kambing dimakan. Iya Bu, ada kucing dimakan. Apapun di depannya dimakan. Sehat Habib, sehat. Nggak ada darah tinggi, nggak ada. Asam urat nggak ada, kolesterol nggak ada. Kok bisa Habib nggak pernah check up? Tahu mati. Tidak pernah check up. Tahu-tahu mati. Selesai. Tahu-tahu mati. Ini miskin ya, meninggal. Hah? Datang ajal meninggal. Orang soleh bermimpi bertemu dia dalam tidurnya. Dilihat miskinah ini lain dari biasanya. Karena biasanya pakaian sederhana, kemudian sandalnya sederhana, penampilannya sederhana, duduk di belakang di majelis. Tapi dilihat dalam mimpi, oh kayak ratu. Kayak ratu. Bajunya dari sutra yang sangat hebat, perhiasannya dikawal, jalannya udah lain. Ya miskinah, ya miskinah. Dipanggil sama orang saleh ini. Miskinah, miskinah. Dilihat orang soleh itu, dahabatil maskana wa ma fiha. Ustaz, miskinah itu waktu dunia. Sekarang nggak ada itu miskin. Nggak lihat penampilan saya sekarang gimana? Ada orang batu licin seperti saya gini? Ada perhiasan yang seperti saya punya? Terus kenapa jalan kamu kayak orang sombong gitu? Kamu nggak tahu surga. Ini jalannya khaddam di surga. Dari mana kamu dapat nikmat sehebat ini? Kemuliaan seindah ini? Wala min majlisul ilm. Saya di dunia selalu hadir majlis ilmu. Selalu hadir majlis zikir. Di mana ada majlis zikir Abdul Mustafa, saya hadir. Tidak pernah saya lewatkan. Saya duduk di belakang. Saya mendengarkan. Saya nyadat. Mana Bu bukunya? Saya ngerekam. Alhamdulillah masuk TV Al-Wafat Tarim, sehingga bisa ditonton lagi acara ini melalui YouTube Al-Wafat Tarim. Yang di rumah juga alhamdulillah apa? Majlis di sini yang tadi kita dengar dari Habib Ridwan di Jawa Tengah sana nonton. Di Jawa Timur nonton. Ini di Singapura nonton. Di mana-mana nonton acara ini. Masya Allah, beruntung Bapak Kepala Desa. Desa Pian ditonton orang Singapura. Pian tadi ditonton. Kalau ke Singapura ntar kenal semua. Pernah ke Singapura? Belum? Kasihan dia. Saya selalu hadir majlis zikir, saya selalu hadir majlis ilmu, kata miskinah, sehingga Allah memberikan saya nikmat yang besar ini. Masya Allah. Mudah-mudahan perempuan-perempuan kita diberi kemuliaan oleh Allah. Lelaki juga diberi kemuliaan majlis zikir, majlis yang tidak pantas untuk ditinggal. Alhamdulillah, Habib Ridwan dan para asatid, para habaib udah mengadakan acara ahbab tiap bulan, pindah untuk apa? Untuk kalian menjadi orang mulia dunia akhirat. Untuk mengajak kalian bersambung kepada Allah dan Rasul. Untuk menjadikan kalian orang yang selamat dari neraka dan masuk ke surga. Ini tujuannya Ahbab Mustafa. Ahbab Mustafa enggak ngajak kalian ke partai politik manapun, ke capres cawapres manapun. Kata guru mulia kita Sayyidi Habib Umar, kita mendapat mandat amanat dari Allah mengajak umat kepada Allah. Tidak mengajak umat ke partai manapun, tidak mengajak umat ke manapun. Karena kita ingin pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah, kita nggak ingin pemberian partai manapun, kita ingin balasan dari Allah. Allah yang pandai membalas dengan keindahan dan kemuliaan. Mudah-mudahan barokah insyaallah. Wa amila lima ba'dal maut. Ini orang yang cerdas, memberikan waktunya, terutama di akhir umurnya, di akhir tahunnya untuk akhirat. Alhamdulillah, malam ini banyak majelis di dunia ini. Banyak majelis. Ada majelis yang baik, ada majelis yang enggak baik. Alhamdulillah Allah pilih kita di majelis yang baik. Mudah-mudahan ini tanda Allah cinta kepada kita insyaallah. Tapi awas, jangan melihat orang yang hadir di majelis yang enggak baik dengan pandangan kebencian. La, dengan pandangan kerendahan. La, kita syukur kepada Allah atas nikmat ini, nikmat hidayah, dan kita kasihan kepada mereka yang belum dapat hidayah. Allahumma qabalna warhamhum, Allahumma qabalna wahdihim. Itu akidah asrafun salihin. Kita mohon Allah menerima kita, dan Allah tetapkan hidayah ini kepada kita, dan kita mohon kepada Allah hidayah untuk mereka. Kita mohon Allah merahmati mereka, kasihan mereka, umat Nabi Muhammad. Nabi ingin mereka bahagia, Nabi ingin mereka selamat. Maka kita kalau cinta Nabi harus juga menginginkan keselamatan mereka. Jangan kita sombong. Belum tentu kita sekarang baik, besok nggak tahu kita gimana. Mereka mungkin sekarang jelek, tapi mungkin besok jadi orang saleh. Nah gitu. Para salaf kita, para guru kita tidak mengajarkan kita sombong dengan amal saleh. Amal saleh membuat kita semakin tawadhu. Amal saleh membuat kita semakin takut. Amal saleh membuat kita semakin husnudzan kepada orang maksiat. Orang maksiat kita husnudzan lebih baik dari kita. Nah, inilah akidah asrafun salihin. Dikisahkan ada seorang saleh, kalau nggak salah Ma'ruf al-Qurhi atau yang lain, wali min auliyaillah, terkenal mustajabud doa, doanya kabul. Masya Allah. Berjalan di samping pantai. Biasanya di pantai itu banyak maksiat. Banyak maksiat. Pantai sana jauh, bukan pantai sini. Berjalan di samping pantai dengan santrinya mau hadir majelis. Di pantai ada kapal. Di situ terdengar suara teriak-teriak pemuda-pemudi minum, nyanyi, joget segala macam. Tiap hari dia di sana itu maksiat. Santri-santrinya, Syekh, ini lagi marah. Ini nggak pernah tobat orang ini. Terus tiap malam mabuk, tiap malam teler. Kemudian Ma'ruf al-Qurhi ketika jalan dimintai doa. Ya Syekh, ada apa itu? Kata Syekh. Kalau kesempatan Syekh bertanya, ini pemuda-pemudi maksiat, tiap malam dia teriak, nyanyi, joget, minum di sana itu Syekh. Kalau doakan ya Syekh, doakan Allah tenggelamkan itu kapal, Allah hancurkan mereka semua. Kata si santri, dia pikir ini ghirah, ini cemburu agama. Gak seperti itu para salihin. Ketika mendengar dari santrinya isi di kapal itu orang-orang lagi maksiat, minum dan perempuan, si Syekh ngangkat tangan. Oh, santrinya langsung hancur mereka udah. Karena Syekh ini mustajab berdoa, doanya langsung kabul. Diangkat tangannya si Syekh. Tahu doanya gimana? Membuat semua santrinya terkejut dengan doa si Syekh. Dia pikir doa, ya Allah celakakan mereka, hancurkan mereka, binasakan mereka. Tapi doanya lain. Apa doanya Syekh? Allahumma kama farrahtahum fid dunya fafarrihum fil akhirah.
Kata si Syekh, ya Allah, seperti kau bahagiakan mereka di dunia, bahagia kan, tertawa, nyanyi, joget sampai pagi. Seperti kau bahagiakan mereka di dunia, bahagiakan mereka di akhirat. Oh, kok enak nih doanya. Dia pikir doa celaka, binasa, kehancuran, tapi doanya doa enak. Ya Allah, kau bahagiakan mereka di dunia, maka bahagiakan mereka di akhirat. Di akhirat bahagia di mana? Di neraka? Gak mungkin lah. Bahagia di surga. Artinya si guru mendoakan mereka yang lagi mabuk, lagi joget itu masuk surga semuanya. Soalnya santrinya lemes. La haula, ini ya akhir doa ini. Kita ingin doa kehancuran. Subhanallah, di saat itu salah satu mereka melihat si Syekh jalan. Lihat tuh, ada apa tuh rombongan? Jubah-jubah putih, gamisan juga imamaan. Ada Syekh Ulfi atau yang lain. Sama santrinya itu mau pergi pengajian. Doa si Syekh masuk diterima oleh Allah. Maka gak mungkin mereka bahagia di akhirat dalam keadaan maksiat. Pasti dia tobat dan husnul khatimah, mati dalam keadaan iman, maka masuk surga, diterima oleh Allah. Salah satu mereka dibuat sadar, ya Allah ya Rabb, itu Syekh tiap hari tiap saat taat sama Allah dengan santrinya, dikit majelis sholat kita setiap hari seperti ini. Kita setiap hari lupa sama Allah, kita setiap hari maksiat sama Allah. Saya tobat sama Allah. Tobat, iya saya juga tobat. Semuanya tobat. Datang kepada si Syekh, dikejar itu Syekh. Kalau ada apa ya Syekh, saya mau tobat. Tobat menjadi santrinya si Syekh, sama-sama hadir majelis. Masya Allah. Ini doa orang saleh. Ini doa orang yang penuh rahmat. Ini pewaris Nabi Muhammad. Melihat orang maksiat, kasihan. Melihat orang durhaka, miskin. Allahumma sallimna wa khalishum, kata Sayyidi Habib Umar. Allahumma sallimna wa khalishum, selamatkan kita dan bebaskan mereka dari bencana itu. Inilah Al-Qayyis, orang yang cerdas, menghisab dirinya dan berbuat untuk kebahagiaan di akhirat. Sebaliknya wal ahmagu, kata Nabi, orang yang dungu. Ahmak itu bapaknya budu. Budu itu ada bapaknya, namanya ahmak, di atas budu. Wal ahmaku, orang yang dungu, manittaba'a nafsahu hawa wa tamanna 'ala Allahi amani. Orang yang ikuti nafsunya dan menganggap dirinya jadi orang mulia. Nah, mulia dari mana? Syaitan menipu dirinya, dia merasa hebat. Dirinya maksiat tapi merasa hebat. Kita banyak lihat itu, kasihan mereka di YouTube, di media sosial. Berapa banyak orang maksiat merasa hebat. Maksiatnya model baru lagi, mencaci aulia, mencaci salihin, mencaci ulama, merasa hebat. Hebat ente. Amal ma'ruf, saya nahi munkar. Dengan cara apa? Mencaci aulia, mencaci ulama, mencaci salihin, dan merasa hebat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini salah satu ahmak yang dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, membiarkan dirinya memuaskan nafsunya mencaci orang, sibuk mencari kesalahan orang. Ada orang bikin konten di YouTube, isinya apa? Mengomentari semua orang, mengomentari kiai ini, mengomentari guru ini, mengomentari habib ini. Sibuk waktunya untuk mengomentari orang. Ada seperti ini. Mana orangnya?
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini contoh orang yang dibenci oleh Allah. Sesuai hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Anda lihat di YouTube, di media sosial, orang kerjanya ngomentari orang, mencari kesalahan orang, ini orang dibenci oleh Allah. Jangan Anda ikuti. Sesuai hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sabda Nabi? Idza aradallahu bi 'abdihi khairan. Jika Allah menginginkan kepada hambanya suatu kebaikan, jika Allah ingin kepada kita kebaikan, apa yang dilakukan oleh Allah? Basyarallahu bi uyubi nafsih wa satarallahu uyuba khalqih. Allah buka kejelekan dirinya, Allah tutup kejelekan orang di matanya, sehingga dia sibuk memperbaiki dirinya, tidak ada waktu mencari kesalahan orang. Tiap hari Allah buka kejelekannya. Berapa banyak kejelekan kita? Ketika Allah buka, kita sadar, astagfirullahaladzim, sholat saya masih seperti ini, astagfirullahaladzim, ibadah saya masih seperti ini, astagfirullahaladzim, Quran saya masih seperti ini. Sehingga dia sibuk siang malam setiap hari memperbaiki diri, sehingga dia semakin baik, semakin baik, semakin baik. Nggak ada waktu untuk membahas orang, dan tidak ada kejelekan di matanya bagi orang. Semua orang baik. Sebaliknya kata Nabi Muhammad, idza aradallahu bi 'abdihi syarran, jika Allah ingin kepada hambanya kejelekan, kebinasahan, malapetaka, neraka, apa yang dilakukan oleh Allah? Satarallahu uyuba nafsi. Allah tutup kejelekan dirinya, padahal kejelekannya banyak. Fatahallahu uyuba akhi. Allah buka kejelekan saudaranya, sehingga yang nampak kejelekan orang, yang sedikit dibesar-besarkan. Bahkan yang enggak jelek, dia salah paham, dianggap jelek, dibahas. Siang malam sibuk membahas orang. Hei, kejelekan ente itu yang berbahaya di hari kiamat. Dosa kamu itu yang membahayakan kamu. Dosa orang lain gak membahayakan kamu sebanyak apapun dosanya. Kata Sayyidi Habib Umar, mudah-mudahan Allah izinkan hadir di majlis kita insyaallah. Apa kata beliau? Dosa orang lain sebesar apapun tidak membahayakan kita, membahayakan dia jika gak taubat. Tapi dosa kita sekecil apapun, jika tidak diampuni oleh Allah, bisa menjadi sebab masuk neraka. Orang yang diingini kejelekan oleh Allah, ditutup kejelekan dirinya yang banyak itu, dibuka kejelekan orang. Yang enggak jelek dianggap jelek, dibahas di YouTube, dibahas di media sosial, dan dia merasa hebat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang mulia dunia akhirat. Mudah-mudahan Allah bahagiakan kita dunia akhirat. Mudah-mudahan Allah tutup tahun ini dengan kebaikan insyaallah. Allah tutup tahun ini dengan keindahan insyaallah. Allah tutup tahun ini dengan hidayah insyaallah. Allahumma hdina fi man hadait, وعافنا فيمن عافيت, وتولنا فيمن توليت, وبارك لنا فيما أعطيت, وقنا برحمتك شر ما قضيت, يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. فرج على المسلمين. Mudah-mudahan Allah angkat segala bala dan musibah untuk umat Nabi Muhammad. Dan saudara kita yang ada di Gaza, muslimin yang ada di Palestina, Allah beri kemenangan. Allahumma ansurhum, Allahumma wafiqhum, Allahumma izzahum. Muliakan mereka, beri mereka kemenangan atas musuh-musuhmu ya Arhamar Rahimin.
Dan Allah angkat musibah di negeri Indonesia yang kita cintai ini. Allah jadikan pemimpin kita orang yang saleh, pejabat kita orang yang saleh. Dan Allah satukan para ulama, Allah satukan apa-apa aparat pemerintah, Allah satukan para pejabat, Allah satukan para habaib, Allah satukan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, pesta demokrasi yang akan datang di negeri yang kita cintai ini, janganlah membuat perpecahan di antara umat muslimin. Jangan membuat perpecahan di antara ulama, jangan membuat perpecahan di antara para habaib, jangan membuat perpecahan di antara para umara dan tokoh masyarakat. Ya Rabb, jadikan pesta demokrasi ini melewati kita dan kita dalam keadaan mahabbah dan ukhuwah, sehingga negeri kita menjadi negeri yang kau cintai. Baldatun tayyibatun wa rabbul ghafur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Besok malam tahun baru, betul? Hati-hati ya. Anak yang punya anak gadis, punya anak remaja dijaga. Jangan sampai dilepas. Kalau memang harus keluar, kalau keluar dengan Anda orang tuanya. Cari tempat, silakan Anda bahagia, tapi jangan maksiat. Yang penting jangan yang dilarang oleh Allah maksiatnya. Silakan Anda bahagia, Allah nggak larang kita senang. Mau ke pantai duduk dengan lilin, dengan lampu, dengan stocking, dengan apapun silahkan. Makan-makan, bakar-bakar, silakan. Yang penting jangan maksiat. Jangan Anda di rumah berzikir, tapi putri Anda lepas. Kemana? Belajar kelompok. Ada belajar kelompok malam tahun baru? Nah, Anda kok percaya? Kelompok mana itu? Maka jaga keluarga masing-masing. Bisa nonton TV Al-Wafa Tarim. InsyaAllah Ahbabul Mustafa besok malam memperingati tahun baru Islam di Kota Pelihari. Di Kota Pelihari kita bersama Pemda dan bahkan ada beberapa saudara kita dari agama lain akan ikut hadir bersama-sama Ahbabul Mustafa, berzikir bersama, bersalawat bersama. Alhamdulillah, mereka mau duduk bersalawat dan berzikir bersama. Mudah-mudahan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Maka saya beri nasihat, jaga keluarga Anda, jadikan malam banyak orang maksiat, kita berzikir sama Allah. Malam banyak orang lupa, kita mengingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu mempunyai keistimewaan sendiri. Mudah-mudahan Allah jaga kita, Allah muliakan kita, Allah sukseskan kita dunia akhirat. Terima kasih kepada Habib Ridwan dan kawan-kawan, Habib Alwi dan para asatid yang bergabung di Ahbabul Mustafa. Terima kasih kepada Bapak Kepala Desa dan guru kita, kepada Kiai Ansor. Masya Allah, begitu tawadhu. Mulai pertama beliau hadir, kita minta beliau untuk menutup dengan doanya sebentar lagi. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur guru-guru kita, Allah muliakan mereka, Allah panjangkan umur para habaib kita, Allah panjangkan umur pian semuanya, insyaallah sehat walafiat. Yang sakit sehat. Ada yang sakit? Ada yang asam urat? Ada yang kolesterol? Ada yang diabetes? Ada yang darah tinggi? Kok ada semua? Mudah-mudahan diangkat semua penyakit oleh Allah, penyakit zahir, penyakit batin, insyaallah. Condong maksiat itu penyakit diangkat, hasud itu penyakit diangkat, sombong penyakit diangkat oleh Allah, insyaallah. Amin ya rabbal alamin, amin ya mujibas sairin. Kita mohon guru kita menutup dengan doa. Digulung. Makanya jangan tidur. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sayyidina Muhammad. Sayyidil awwalina wal akhirina sholli wa sallim tabaraka wa ta'ala kulli sajatina ashabi sirrina rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan ni'amin hamdan yunifah wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali walikal karimati misal tarik. Allahumma fir lana dzunubana ya Allah walidana kama rabbani saghira. Allahumma fir lana dzunubana ya Allah walidana kama rabbani saghira. Allahumma fir lil mu'minina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inni nas'aluka ya Allah salamatan fi dinina wa afiyatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla mautina wa rahmatan indal mautina wa maghfiratan ba'da mautina. Allahumma hamin alaina fi sakaratil mautina. Allahumma hamin alaina sakratil minalillah. Allahumma hamin alaina sakratil mautina wa najata minan nahari wal maghfirah indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ya Allah ba'da hidayatana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah ya Allah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi wa nuri arsyihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Kita sama-sama menutup dengan talqin untuk la ilaha illallah. Mudah-mudahan la ilaha illallah menjadi kalimat terakhir yang keluar dari lisan kita sebelum kita meninggalkan dunia yang fana ini. Afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi kalimatu haqqin alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nubath insyaallah minal aminin. Sebelum ditutup, kami umumkan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat, ada undangan besok tablik akbar dan sholawat akbar di Desa Persiapan Nunggal Jaya. Di Desa Persiapan Nunggal Jaya, yaitu perpecahan dari Desa Menunggal. Di sana akan diadakan tablik akbar Nunggal Jaya bersolawat bersama Habib Muhammad Ridwan Ali Idrus. Monggo semuanya yang ingin mengisi malam tahun baru dengan sholawatan silahkan bergabung insyaallah subhanahu wa ta'ala. Itu tadi tausiah agama yang bermanfaat bagi kita dan sudah ditutup dengan doa yang telah disampaikan oleh Kiai Ansor. Mudah-mudahan